Terus ada namanya Fakultas Ilmu Komputer. Tadi ada TKJ ya tadi ya. Nah, di kita punya dua program studi. Yang pertama ada Sistem Informasi dan Teknologi Informasi gitu. Dan selanjutnya ada Fakultas Bisnis dan Manajemen. Kita punya 4 program studi. Yang pertama ada Prodi Manajemen, Prodi Akuntansi, Prodi Pariwisata, dan Prodi Magister Manajemen. Ya, di sini ada yang perkantoran nggak? Nggak ada ya. Berarti yang sesuai linear itu yang tadi dari Fakultas Ilmu Komputer ada Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, sama yang FTSP ya, ada Teknik Sipil sama Arsitektur ya. Oke. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman pengen ambil dari jurusan lain, silakan saja ya. Kita tidak membatasi untuk teman-teman yang memang SMK-nya itu tidak sesuai dengan jurusan. Misalnya kalian ambilnya tadi jurusan pembangunan ya. Nah, terus pengen ambil jurusannya akuntansi atau manajemen atau hukum gitu. Itu silakan aja teman-teman ya. Kita persilakan. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ambilnya dari SMK di Fakultas Kedokteran itu belum bisa. Karena di Fakultas Kedokteran itu untuk yang teman-teman dari SMA. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada Fakultas Hukum. Kita punya 2 program studi. Yang pertama ada S1 Ilmu Hukum dan S2 Hukum yang sudah terakreditasi unggul. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang mau jadi guru bahasa Inggris ada? Ada nggak? Yang mau jadi guru bahasa Inggris? Angkat tangan. Ada? Oke. Kita ada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ya. Dan selanjutnya kita ada FKS, Fakultas Kesehatan dan Sains. Kita punya 2 program studi. Yang pertama ada Prodi Biologi dan Prodi Gizi. Gitu. Dan terakhir Fakultas Kedokteran. Oke, itu terkait gambaran terkait dengan program studi apa saja yang ada di UIB gitu ya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Rida terkait dengan program beasiswa yang ada di UIB. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, saya Rida, saya biasa dipanggil Ibu Rida. Tadi Pak Abdul sudah jelasin jurusan yang ada di UIB. Nah, salah satu pertimbangan orang untuk kuliah itu pasti terkait biaya ya. Nah, UIB itu kita memberikan kesempatan yang banyak dari daerah manapun untuk siswa-siswi melanjutkan kuliah di UIB dengan program beasiswa. Ya, nah program beasiswa di UIB itu sangat banyak ya. Kalau di total itu setiap tahun kita sampai 10 miliar mengeluarkan beasiswa ya, saking banyaknya. Nah, jenis beasiswa yang ada di UIB itu juga beragam ya. Jadi kalau adik-adik pegang brosur warna biru gitu ya, itu kita punya beasiswa ada 2 kategori ya. Pertama, beasiswa yang kategori full, penuh ya. Kemudian beasiswa dengan kategori parsial atau potongan. Ya, kita bahas dulu yang beasiswa yang full ya. Jadi, beasiswa yang full di UIB yang penuh itu fasilitas beasiswanya ya. Jadi ada 2 jenis nih beasiswa yang full. Pertama cemerlang namanya. Yang satu lagi namanya insan mandiri atau bidik misi. Atau adik-adik pernah dengar KIP, Kartu Indonesia Pintar atau PIP? Nah, kita punya jalur beasiswa untuk penerima KIP. Ya, nah ini merupakan beasiswa penuh yang fasilitas beasiswanya adalah ya gratis uang gedung. Kita tahu ya, kalau mau bayar uang sekolah di awal itu biasanya uang gedung itu yang mahal. Ya, sama di kampus juga mahal uang gedungnya. Nah ini digratiskan. Ya, kemudian kuliahnya selama 7 semester. 7 semester ini udah selesai kuliah S1. 3,5 tahun aja kuliah S1. Selama 7 semester uang kuliahnya digratiskan ya. Lalu diberikan penempatan kerja di UIB, kerjanya digaji. Uang gedung gratis, kuliahnya gratis, dikasih pekerjaan di UIB, kerjanya digaji ya. Kak Lingsi salah satu penerima beasiswa full ini ya. Kak Lingsi penerima beasiswa insan mandiri di UIB ya. Nah, caranya gimana adik-adik? Kalau yang cemerlang, beasiswa cemerlang itu kalau selama SMA SMK ini adik-adik punya prestasi provinsi, mau akademik, mau non akademik, mau kelompok atau individu, itu salah satu syarat utama beasiswa cemerlang. Ya,
Dan adik-adik ikut ujian saringan masuk beasiswa ya dengan skor ujiannya ya minimal 80. Lalu yang untuk beasiswa insan mandiri atau KIP tadi, adik-adik syaratnya bisa menunjukkan kartu Indonesia Pintarnya atau PIP-nya, atau bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Karena beasiswa ini memang diperuntukkan yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Ya, lalu ikut ujian saringan masuk gelombang beasiswa di UIB, ya, hasil ujiannya minimal 65 skornya. Ya. Nah, adik-adik bisa persiapkan nih dari sekarang, walaupun adik-adik baru kelas 11 ya, tapi prestasinya atau dari sekarang udah bisa jadi pertimbangan. Oh, ada toh beasiswa untuk yang pemegang KIP atau PIP ini. Jadi adik-adik nggak usah berkecil hati, namanya kuliah itu banyak sekali program dan bahkan besar sekali kemungkinan untuk bisa dapat beasiswa. Ya. Nah, pertanyaannya kalau tidak memenuhi syarat beasiswa cemerlang atau beasiswa insan mandiri atau KIP ini gimana? Tenang, UIB masih ada kategori beasiswa parsial, yaitu potongan. Ya, ada 4 jenis. Yang pertama beasiswa prestasi 1, beasiswa prestasi 2, prestasi 3, dan prestasi 4. Oke, kita bahas dulu beasiswa prestasi 1 dan prestasi 2. Ya, beasiswa prestasi 1 dan prestasi 2 ini fasilitas beasiswanya adalah uang gedungnya gratis. Ya, lalu selama uang kuliah selama 6 semester didiskon 50%. Kalau yang prestasi 2 selama 6 semester kuliah itu uang kuliahnya didiskon 25%. Caranya adik-adik besok ikut ujian gelombang beasiswa yang dilaksanakan oleh UIB ya, dan harus memenuhi skor yang ditentukan. Setidaknya adik-adik punya kesempatan untuk beasiswa prestasi 3 atau prestasi 4 ya. Prestasi 3 itu potongan gratis uang gedung ya. Kalau yang prestasi 4 itu uang gedungnya dikasih diskon 75% ya. Yang jelas adik-adik daftarnya di gelombang beasiswa ya. Ya mungkin memang masih baru tahun depan, tapi UIB itu sudah buka pendaftaran. Ini misalnya adik-adik baru naik kelas 12 nih tahun depan ya, langsung persiapan untuk ikut ujian saringan masuk gelombang beasiswa di UIB. Atau kalau tahun depan UIB datang lagi ke Bekalis untuk melaksanakan ujian saringan masuk, karena kita tiap tahun pasti berkunjung lagi ke daerah. Nah, itu kesempatan adik-adik untuk daftar, maka persiapkan dari sekarang ya. Semoga ini bisa menjadi kesempatan adik-adik dapat beasiswa ya, karena sekali lagi di UIB kita nggak kasih kuota, misalnya oh Bekalis cuma sekian, enggak ya. Selama adik-adik memenuhi syarat itu kita kasih kesempatan beasiswa. Apalagi nih misalnya kita juga punya jalur kalau adik-adik itu pengurus OSIS ya, atau adik-adik punya saudara kandung yang sedang kuliah di UIB ya, itu juga ada potongannya. Jadi silakan dipertimbangkan apa yang kami sampaikan ya. Mudah-mudahan meskipun adik-adik sekarang baru kelas 11 tapi sudah dipersiapkan, oh ada ya beasiswa di UIB ya, aku mau kuliah, jurusannya juga banyak dan semua sudah terakreditasi gitu ya kira-kira. Oke, mungkin selanjutnya tanya jawab apa gimana Pak? Atau Kak Lingsi kasih testimoni kali ya, mungkin biar real ya, real testi gitu ya. Kak Lingsi ini mahasiswa UIB Prodi Hukum dan penerima beasiswa insan mandiri KIP tadi ya. Dia kuliah di UIB gratis ya, kemudian dia kerja di UIB digaji dan sekarang diajak keliling seperti ini. Mungkin Kak Lingsi silakan testimoninya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Lingsi. Nama panjangnya Lingsi Saufina, kalian boleh panggil kakak Kak Lingsi. Nah, kakak di semester 3 jurusan Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam atau UIB. Nah, kakak kuliah di UIB mendapatkan beasiswa full. Seperti yang udah dibilang sama Bu Rida, kakak mendapatkan beasiswa insan mandiri. Nah, jadi apa aja yang kakak dapatkan selama kakak menjadi mahasiswa beasiswa? Yang pertama, kakak yang pasti kakak nggak bayar uang kuliah sama sekali dari semester 1 sampai semester 7. Kakak cuma bayar biaya administrasi di awal aja. Uang gedung nggak bayar, uang SPP nggak bayar, uang lab juga nggak bayar. Jadi kakak hanya bayar uang administrasi untuk alma mater, kartu tanda mahasiswa, dan administrasi lainnya. Itu 3 juta.
Nah setelah itu dari semester 1 hingga semester 7 kakak nggak bayar apa-apa lagi. Nanti paling kakak akan bayar lagi untuk wisuda, untuk sidang dan untuk wisudanya itu kurang lebih 4,5 juta sampai 5 juta. Jadi untuk S1 kakak hanya mengeluarkan uang sekitar 7,5 juta sampai 8 juta saja. Untuk S1 teman-teman, S1 3,5 tahun. Lalu di UIB kalau misalnya kalian mendapatkan beasiswa full, itu kalian akan ditempatkan kerja di UIB. Dimana kalau misalnya kerja pasti kan akan digaji ya teman-teman. Jadi kakak setiap bulannya juga digaji oleh UIB. Cuman kakak tidak perlu mengeluarkan uang hasil gaji itu untuk bayar kuliah, karena kuliahnya udah gratis kan. Jadinya uang hasil gaji itu kakak masukin ke kantong untuk tabungan, untuk biaya pribadi, kasih orang tua dan lain-lain. Jadi memang benar-benar manfaatnya untuk diri kakak sendiri, nggak perlu bayar untuk uang kuliahnya. Nah di UIB juga kakak kerja di UIB di bagian humas teman-teman, di bagian humas UIB. Terus di situ memang fasilitasnya ya sama lah seperti kantor biasa, ada PC, terus juga kursi kantor, ruangannya ber-AC seperti perkantoran biasanya. Nah, terus kakak promosi di Bengkalis ini apakah kakak dapat uang saku juga? Jawabannya dapat. Kakak dapat uang saku juga. Jadi banyak banget benefitnya apabila kalian mendapatkan beasiswa yang full, insan mandiri ataupun cemerlang. Banyak banget. Terus kalau misalnya kalian berasal dari luar kota, itu kalian bisa memanfaatkan fasilitas UIB yang berupa asrama atau dormitory. Nah, UIB sendiri mempunyai asrama dan asramanya itu di dalam UIB teman-teman. Jadi kalian akan hemat transportasi. Karena apa? Karena akses untuk ke kampus dari dormitory itu hanya perlu jalan kaki doang. Nah, jadi dormitory juga harganya relatif lebih rendah teman-teman dibanding kalian harus ngekos di Batam, karena harga kos di Batam itu di rentang harga 1 sampai 2 juta. Sedangkan dormitory itu tergantung kalian pilih yang AC atau non AC. Dan itu kalian hanya mengeluarkan uang sekitar 200 hingga 450 ribu per bulan saja. Fasilitasnya sudah lengkap, ada kasur, terus ada kulkas, tempat masak, toilet, meja belajar, wifi kan yang paling dibutuhkan biasanya. Wifi kita ada. UIB itu semua gedungnya ada wifi, bisa diakses semua mahasiswa. Begitu. Mungkin sekian testimoni dari kakak, teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Terkait beasiswa, perkuliahan, boleh atau apapun yang mungkin bisa ditanyakan. Mumpung kita masih di sini, yang mau bertanya boleh angkat tangan. Kita menyiapkan hadiah, mungkin untuk yang mau bertanya, yang berani bertanya kita akan siapkan hadiah. Kita bawa kok hadiahnya. Sayang banget teman-teman, masa hadiahnya kami bawa ke sini, terus kami bawa balik? Ya enggak. Boleh, yang mau tanya, angkat tangan. Cung, let's go. Let's go. Itu yang belakang mau nanya ya? Mau nanya ya? Malu dia. Mau nanya? Yang cewek boleh, yang cowok boleh? Apa aja? Oh, itu, angkat tangan tuh. Maju. Yuk. Mantap nih. Yuk, gak apa-apa. Gak usah takut. Kita gak makan kok. Kita gak makan orang. Oke, ini beneran gak ada yang mau nanya. Sayang banget nih, kami kesini setahun sekali tahu. Atau apa? Ngeriset pertanyaan. Oke. Oh, boleh. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk teman yang bertanya. Boleh maju. Boleh maju, perkenalkan nama.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junianingsi. Di sini saya ingin bertanya, apakah di UIB hanya ada S1 atau ada S2-nya dan S3-nya? Terus saya juga ingin bertanya, untuk beasiswa pengurus OSIS itu hanya untuk sekitar seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, atau anggota seperti biasa pun bisa? Terima kasih. Oke, mungkin boleh kakak bantu jawab. Yang pertama tadi, apakah UIB ada S2 atau S3 ya teman-teman? Nah, S1 kita ada 13 program studi, dan S2 kita ada 2 program studi, yaitu Magister Manajemen dan Magister Hukum. Tapi untuk S3-nya kita belum ada, cuman sedang diproses untuk pengajuan pembuatan S3-nya. Jadi sejauh ini UIB baru hanya ada S1 dan juga S2. Untuk S2 kita sendiri itu sudah terakreditasi unggul. Oke, mungkin itu. Dan selanjutnya, apakah untuk kepengurusan OSIS itu hanya boleh ketua dan jajarannya ketua atau pengurus inti ya? Nah, jawabannya adalah apabila kalian menjadi anggota, yang penting OSIS, mau itu anggota, pengurus inti, itu bisa apply beasiswa kita. Yang penting kalian punya sertifikat resmi dari sekolah yang ada tanda tangan dan cap sekolahnya yang menerangkan bahwasannya kalian adalah pengurus OSIS. Itu bisa kita kasih beasiswa, dan beasiswanya setara dengan beasiswa prestasi 3. Jadi untuk anggota itu juga bisa. Oke, apakah menjawab atau kurang? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup, boleh. Perkenalkan, nama saya Nova Kristiana. Ingin bertanya, bagaimana kegiatan kemahasiswaan dan organisasi di UIB? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini akan dijelaskan oleh Bu Rida ya teman-teman. Oke, kalau kemahasiswaan di WIB, masing-masing program studi di WIB itu ada namanya himpunan mahasiswa program studi. Jadi masing-masing jurusan punya masing-masing himpunannya, OSIS-nya punya masing-masing. Tapi kita juga punya organisasi kemahasiswaan lainnya yang sesuai bakat minat dan keagamaan. Ya, kita punya UKM Islam, UKM Kristen, Buddha, kemudian ada basket, ada football juga ada sekarang, kemudian ada teater, ya, kemudian kita punya juga UKM dance itu modern dan traditional dance, itu kita ada, kemudian Japanese club, English club, taekwondo, ya, kita juga punya, UKM band kita juga punya, ya. Kemudian kita juga punya UKM graffiti, itu fotografi. Jadi adik-adik yang aktif di ekskul di sekolah itu masih bisa dilanjutkan di kuliah, karena memang kita sangat mewadahi kegiatan kemahasiswaan. Mereka mau pergi lomba juga kita akan mewadahi dan kita akan dukung support untuk pergi lombanya. Jadi di kemahasiswaan UIB alhamdulillah berjalan ya, sesuai dengan bakat minat juga ada. Seperti itu. Jadi adik-adik kalau berminat ya bisa lanjutin keaktifannya di kampus di UIB, gitu ya. Oke, makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup nih? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat makin bagus tak bertele-tele? Sudah? Oke. Udah kali ya Pak? Cukup ya? Oke lah, kalau adik-adik berminat, mau nanya-nanya lebih lanjut, mau pengen tahu kepoin tentang UIB, kita punya Instagram, punya TikTok ya. Jadi follow aja Instagram atau TikTok kita. Media sosial UIB itu ada di brosur-brosur juga ada ya. Jadi silakan, apalagi tahun depan kalau adik-adik baru naik kelas 12, itu kita juga udah mulai rekrut atau pembukaan pendaftaran gelombang beasiswa untuk adik-adik yang di tahun berikutnya akan lulus. Oke? Mungkin ada tambahan Pak? Cukup ya? Sekian dari kami ucapkan terima kasih atas waktunya.
atas kesediaannya mendengarkan kami. Terima kasih juga Pak atas waktunya. Semoga semuanya sehat selalu, kita ketemu lagi. Dan doa kami semoga semuanya sukses dimanapun berada. Yang penting kalau mau lanjutkan studi, jangan khawatir, banyak beasiswa dan cari kampus yang berkualitas karena itu berdampak pada pembelajaran kalian. Terima